Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Wahyuningwati dari SMK Jakarta Timur 1, asal daerah DKI Jakarta. Nomor peserta PPG 201-0283-4406. Nomor induk mahasiswa PPG 2211494. Saya berasal dari jurusan akuntansi dan keuangan kelas 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini adalah pelajaran perbankan Dasar. Hari ini adalah pelajaran perbankan dasar. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas. Siap. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Ini 12 angka L. 1. Oke, 12 angka L 1. Afri, Ahmad, Hadir, Bu. Aini, Asia, Amelia, Amanda, Anissa, Arum, Bintang, Hadir, Bu. Farhan, Hadir. Fatimah, Feby, Jeremy, Hadir. Latifah, Iqbal, Hadir, Bu. Fahri, Hadir. Rizky, Hadir, Bu. Okta, Tasya, Tiara, Tri. Hadir semuanya? Hadir. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kalian dapatkan adalah kegiatan usaha bank umum. Apa diulangi? Kegiatan usaha Bank umum. Tujuannya adalah selain kalian memahami tentang bank itu apa sih? Kan yang kemarin sudah ya, minggu lalu sudah. Nah, yang sekarang adalah kalian memahami kegiatan usaha bank umum. Selama ini bank yang kalian ketahui adalah hanya untuk menabung, menarik dana. Tapi sebenarnya ada kegiatan bank lainnya yang tidak kalah pentingnya dari hanya sekedar menabung atau menarik saja, menarik dana atau menarik uang saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bu Guru mau mengulas atau mengulang sedikit tentang pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu adalah tentang lembaga keuangan bank. Oke, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu tentang lembaga keuangan bank? Oke, Afri. Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Ya, bagus ya. Apakah ada lagi? Saya Bu, Oke, Dinda. Gimana Dinda? lembaga keuangan dibagi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pemerintah rakyat. Selain Dinda? Saya Bu, bank dibagi menjadi tiga, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank kepemilikan asing. Ada lagi Bu, berdasarkan operasionalnya dibagi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Lagi masih lupa? Saya Oke, Bu, terakhir. berdasarkan Feby. statusnya yaitu bank devisa dan bank non devisa. Selain Feby, ada lagi tidak? Alicia. Bank adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagus ya, yang ditutanakan sama Alicia itu sudah lengkap, bahkan sudah lengkap dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kalian masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sayangnya,
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang di belakang terlihat tidak? Saya kira dulu. Oke. Tentang kegiatan bank. Sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan studi kasus. Beberapa studi kasus yang nanti akan kalian pelajari secara berkelompok. Kompetensi dasarnya 3.6 menganalisis kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat, mengklasifikasikan kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang hari ini guru hanya ingin membahas tentang kegiatan usaha bank umum. Untuk bank perkreditan rakyat akan kita bahas nanti di depan. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensinya. Yang 3.6.1 mampu menguraikan pengertian tujuan fungsi bank umum. 3.6.2 mampu menganalisis kegiatan bank umum. Untuk kegiatan psikomotorik kalian adalah kalian harus mampu mempresentasikan kegiatan usaha bank umum. Dan 4.6.2 mampu menyimpulkan kegiatan usaha bank umum. Selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran peserta didik atau kalian diharapkan mampu menguraikan pengertian tujuan fungsi bank umum dengan benar dan rasa optimis. Yang kedua, mampu menganalisis kegiatan usaha bank umum dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mampu mempresentasikan kegiatan usaha bank umum dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mampu menyimpulkan kegiatan usaha bank umum dengan benar dan penuh kejujuran. Ini adalah tujuan pembelajaran kalian dari awal sampai akhir. Nah ya, sudah. Kemudian saya tutup dulu. Oke, mesti kasusnya. Jadi ya, sebelum saya masuk ke kegiatan berikutnya, saya ingin bertanya dulu, kalian sebelumnya sudah pernah pergi ke bank? Sudah pernah masuk ke dalamnya? Di dalam bank itu orang apa saja kegiatannya menurut kalian? Siapa saja? Bebas. Saya Bu. Oke, boleh. Fasilitas dari bank untuk menarik uang di mana saja dan kapan saja. Oke, mungkin yang dimaksud sama Ahmad itu adalah ATM ya Mas ya? Betul tidak? Oke, di bank ada beberapa banyak kegiatan. Mungkin yang kalian lihat dan dimaksud sama Ahmad adalah yang sekilas tentang menarik tabungan. Tabungan kalau dulu hanya lewat tabungan, tapi kalau sekarang bisa melalui ATM. ATM-nya ada banyak. Ada yang kalau karena kita tinggal di Jakarta, maka ATM-nya adalah bank. Kemudian kita kemarin sudah belajar tentang bermacam-macam bank. Ada bank muamalat, berarti bank syariah. Oke, yang bank konvensional, di sini saya punya bank apa? Bank Mandiri. Kemudian di sini juga saya punya bank tabungan negara atau BDN. Nah, kemudian saya Ahmad, apalagi yang kalian ketahui tentang kegiatan usaha bank? Saya Bu. Oke. Aku. ATM untuk transfer dan setor tunai di ATM. Oh iya. Kalau tadi apa, Nadia? Kalau kartu ATM untuk transfer dan setor tunai di ATM. Oke, ada lagi tidak? Ada lagi? Oke. Kalau kartu debit untuk berbelanja selain menggunakan uang tunai. Oke, jadi ini bisa digunakan untuk mengganti uang tunai. Kalian belanja di supermarket atau di minimarket, kalian bisa dijadikan kartu debit. Biasanya selama kalian menabung di bank tersebut ya, di bank ini. Selain itu ada lagi tidak? Ada lagi enggak? Tidak ada. Guna menanyakan studi kasus ini ya. Oke, studi kasus 1. Yang di belakang terlihat tidak? Lihat? Bisa tidak membaca? Ya. Oke, Afri boleh. Tuan A memiliki cek mundur atau badan usaha bertanggal dari Tuan B sebagai jaminan
pembangunan sekitar tahun 2018. Ketika Tuan A menagih utang tersebut kepada Tuan B, yang bersangkutan tidak mampu membayar, dan ketika Tuan A mencoba mencairkan cek tersebut pada bank bersangkutan, ternyata rekening tersebut telah ditutup pada tahun 2020 atas permintaan Tuan B selaku pemilik rekening. Pertanyaannya, masih mau aku yang jawab atau dibantu temannya? Boleh, Apri lagi boleh, Apri di depan. Masalah pada kasus tersebut, apakah Tuan A dapat menggugat Tuan B dengan bukti cek kosong tersebut, atau rekening perusahaan Tuan B telah ditutup? Apabila bisa, hukum atau pasal apa yang dapat menjadi landasan menggugat Tuan B, serta apakah termasuk kasus pidana perdata? Paham tidak pertanyaannya? Paham ya? Saya ulangi lagi. Tuan A memiliki cek mundur tak bertanggal dari Tuan B sebagai jaminan atas sejumlah uang tahun 2018. Tuan A punya cek mundur tak bertanggal. Tuan A menagih utang kepada Tuan B. Ternyata apa? Ternyata Tuan B selaku pemilik rekeningnya sudah menutup rekening tersebut karena mungkin Tuan B-nya bangkrut. Jadi harus ditutup rekeningnya. Apa yang harus dilakukan oleh Tuan A? Sedangkan dia harus nagih utang. Kan begitu pertanyaannya. Ini studi kasus yang pertama. Coba studi kasus yang kedua. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Indah, boleh. Indah Nur. Yang di depan juga. Tuan A menarik tabungan di ATM karena terburu-buru. Tuan A lupa akan mengambil kembali ATM-nya di mesin ATM. Setelah dilihat kembali, ATM-nya sudah tidak ada. Kemudian Tuan A mengecek saldonya, tetapi saldonya sudah berkurang. Jika Anda adalah Tuan A, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembalikan ATM Anda? Anda adalah Tuan A. Suatu hari Anda terburu-buru mengambil ATM. Ini biasa terjadi di sekitar kita. Ketika terburu-buru, Anda atau Tuan A lupa kalau ATM-nya masih ada di dalam. Ketika sudah sampai di rumah atau sampai tempat tujuan, cek melalui call center-nya, uangnya sudah berkurang. Kalau Anda Tuan A, apa yang harus Anda lakukan? Tanyakan dulu, saya akan melakukan apa? Itu sayang ya, bisa dipahami ya acaranya. Saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya yang sudah saya berikan kemarin. Silahkan, selamat bekerja. Iya. Cia bisa berdiri biar lebih jelas. Cek kosong adalah cek yang ditunjuk atau ditolak tertarik bank dalam tengah waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik atau pemilik rekening karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Untuk kasus ini bisa dikategorikan sebagai kasus perdata, namun juga bisa menjadi kasus pidana. Dalam hukum perdata, kegagalan pembayaran utang dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan non prestasi atau ingkar janji. Menurut pasal 123 KUH Perdata, prestasi dibagi dalam 3 macam. 1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu, pasal 1237 KUH Perdata. 2. Prestasi untuk melakukan suatu atau berbuat sesuatu, pasal 1239 KUH Perdata. Dan 3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, pasal 1239 KUH Perdata. Ada lagi selain Sia? Untuk studi kasus 1 dulu ya. Untuk studi kasus dulu sayang ya. Saya Bu menambahkan atas uang prestasi. Tuan A dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, bunga, serta pembatalan perjanjian. Akan tetapi dalam kasus di atas juga ada unsur tindak pidana, yaitu penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Ada lagi yang ingin menanggapi studi kasus nomor 1? Saya Bu. Ada?
Oh, Pak mau menanggapi studi kasus nomor berapa? Tadi kasus Nomor 2. Oke, silakan Fahri, studi kasus nomor 2. jika saya menjadi tuan A, tindakan saya adalah melapor ke bank yang bersangkutan, menghubungi customer service-nya untuk memblokir kartunya, melakukan kehilangan pembayaran wajib untuk surat kehilangan. Oke, selain Fahri, ada lagi? Selain Fahri untuk studi kasus 2. Studi kasus 2, ada yang menyimpulkan? Saya Bu, Ya. untuk kasus pertama, saran saya kepada Tuan A adalah agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Kemudian bisa melaporkan ke pihak yang berwenang sesuai prosedur. Ini udah kesimpulan dari studi kasus 1 dan studi kasus 2. Masih ada lagi tidak? Oh, silahkan Tiara, mohon dibantu. Untuk studi kasus 2, saya akan membuat ATM dan menyimpan data lebih hati-hati lagi agar tidak terulang kembali. Oke, ada lagi tidak? Ada lagi? Tidak ada. Kalian amati dan simak video pembelajaran di depan sini ya. Kalian amati, nanti kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Sudah, dari video di atas, apa yang bisa kalian simpulkan? Saya Bu, Tri, apa Tri? tentang kegiatan usaha bank umum yaitu menyalurkan dana dan menghimpun dana. Tentang apa? Lebih keras lagi Tri. 1. Menghimpun dana dan menyalurkan dana. Oke, yang kedua ada yang dibutuhkan oleh Kegiatan Hani. usaha memberikan jasa pelayanan lainnya Bu. Selain Hani, Saya oke, Oci. kegiatan penghimpunan ada beberapa Oke, selain Oci, ada lagi Ais. untuk kegiatan menyalurkan dana seperti peminjaman uang ada bermacam-macam kredit Bu, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit profesi, kredit produktif dan kredit konsumsi. Ada lagi Saya Bu, Aisyah. menurut biasa bank saya sudah mencatat Bu seperti kiriman uang atau transfer, kartu kredit, clearing, inkasso, bank garansi, bank not, set deposit box, letter of credit, cek wisata, call center, dan electronic banking, dan juga jasa kartu plastik. Selain Aisyah, Saya Bu, penerima dalam Nadia. jalan yang digunakan Nadia. untuk membayar pajak, uang kuliah listrik dan lain-lain. Oke, yang tadi 4 ya. Selain Nadia ada lagi tidak? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi ya. Oke, sekarang saya akan membagikan LKPD ya, LKPD-nya. Silahkan Rizky, tuan kelas, kita akan bagikan LKPD-nya. Waktunya 30 menit ya. Waktunya 30 menit. Waktunya 30 menit ya. Di situ sudah ada soal yang harus kalian kerjakan. Waktunya 30 menit. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Kalian boleh mencari dari sumber informasi lainnya.
dari internet, dari buku pelajaran, dari modul ajar, dari sumber-sumber lainnya, dari pustakaan boleh Ibu, silahkan. Dari misalnya saya punya buku lain saya ada di sekolah, boleh, silahkan ya sayang ya. Sambil kalian mengerjakan LKPD-nya, membuat kerja peserta didiknya, ada yang ingin kalian tanyakan? Oh iya, Arul, Bagaimana cara membedakan simpanan giro dengan simpanan tabungan? pertanyaan Arul adalah bagaimana apa Arul? Cara membedakan simpanan giro dengan simpanan tabungan. Bagaimana cara membedakan simpanan giro dan simpanan tabungan? Ada yang menjawab tidak? Saya, Bu. Oke. Saya akan mencoba menjawab. Simpanan giro adalah simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya dengan menggunakan cek atau bilet giro. Sedangkan simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat menggunakan ATM atau slip setoran. Kemudian ada lagi tidak yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau dengan simpanan deposito itu apa? Beda dengan simpanan deposito. Simpanan tabungan dengan simpanan deposito. Ini pertanyaan dari Tasya. Ada yang bisa menjawab sih? Pertanyaan dari Tasya? Oke, silakan Bintang. Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan pada waktu tertentu menurut perjanjian dengan antara penyimpan dengan pihak bank dan memiliki jatuh tempo. Deposito dapat diterbitkan dalam bentuk valuta asing, sedangkan bank yang dapat menerbitkan adalah bank devisa. Oke, kemudian ada lagi? Ada lagi tidak yang ingin ditanyakan sambil kalian mengerjakan lembar kerjanya? Tidak ada? Benar, yakin? Silahkan kerjakan ya sambil kalian berdiskusi. Sudah? Yang mau mempresentasikan kelompok 1. Kelompok 1 ini apa itu? Oke, kelompok 1.
Suaranya yang keras ya. Suaranya keras, soalnya di luar hujan. Baik Bu, menurut kelompok kami tentang tugas kasus nomor 1, jawabannya adalah saran yang akan saya berikan agar Pak Hartono menabung di bank sehingga terjadi perputaran oleh bank yang bisa dikembangkan menjadi modal usaha bagi para pengusaha. Selain itu, menabung di bank lebih aman dan Pak Supri bisa mengambil pinjaman berupa kredit usaha kecil baik di bank maupun BPR yang menawarkan bunga rendah sehingga bisa melakukan usaha. Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Menurut tanggapan kelompok 2, bahwa tindakan penggelapan uang nasabah untuk keperluan pribadi itu tidak baik dan melanggar undang-undang, merugikan negara serta dilarang oleh agama manapun. Saya setuju apabila pelakunya dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena telah merugikan banyak orang. Kelompok 3 yang keras suaranya ya, soalnya di luar hujan. Kelompok 3, ya silahkan Iqbal. Di bank perkreditan rakyat, karena bank perkreditan rakyat lebih banyak terletak di desa-desa kecil. Dengan rakyat yang berpenghasilan kecil pula, sehingga banyak yang tidak sanggup membayar cicilan kreditnya. Karena di desa perputaran uangnya tidak secepat di kota besar, sehingga untuk mendapatkan laba sedikit sulit. Oke, ada yang menyanggah Iqbal dari kelompok 1, kelompok 2? Silahkan, Latifah soalnya kenceng ya. Selain sedikit sulit untuk mendapatkan laba, juga untuk kebutuhan sehari-hari. Selain untuk mendapatkan laba juga belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang tadi kelompok 3, sekarang kelompok kelompok 4. Suaranya kenceng Mel. Amel bukan? Oh, Okta. Silahkan Okta, suaranya kenceng ta. Melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa, selain itu juga penanganan kredit macet ditangani langsung oleh lembaga badan penyihatan perbankan nasional atau BPPN, diantaranya melalui penyitaan modal sementara, melalui panitia urusan piutang negara, dan melalui badan peradilan. Sedangkan secara administrasi pengkreditan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Oke, sekarang terakhir kelompok 5. Bank sentral yakni bank yang melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung yang didasarkan pada laporan bank. Selain itu juga adanya biro, informal kredit, dan lembaga pemerintah, yang mana merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengawasi penyaluran kredit perbankan. Oke, terima kasih Rama ya. Ada yang ingin menyanggah lagi tidak? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah tidak ada ya? Kalau begitu kita akan kegiatan akhirnya. Saya akan berikan kalian post test. Post testnya ada di kuisis kalian. Yang linknya sebelumnya sudah saya berikan. Ada 25 soal. Silahkan buka smartphone kalian. Silahkan buka smartphone kalian. Lalu buka, ada soalnya di sana, di link dan kode yang sudah pernah saya berikan. Ya sayang ya. Ketua kelas coba dikumpulkan hasilnya. Hasilnya ketua kelas silahkan dikumpulkan hasilnya ke meja saya. Waktunya 20 menit sayang ya. Waktunya 20 menit. Silahkan bekerja sendiri. Dari tadi hasil yang telah kalian cari melalui pencarian informasi. Sudah belum? Kuisnya sudah saya tutup sayang ya. Kuisnya sudah saya tutup. Sekarang coba kita koreksi bersama. Kita apa?
Kita koreksi bersama ya jawabannya ya. Kita pelan-pelan saja. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2 B. Nomor 3 A. Nomor 4 B. Nomor 5 B. Nomor 6 B. Nomor 7 B. Nomor 8 B. 9 B. Nomor 10 A. 11 B. 12 B. 13 B. 14 B. 15 B. 16 B. 17 A. 18 B. 19 B. 20 B. 21 B. 22 B. 23 B. 24 B. 25 B. Benar semuanya? Tepuk tangan kita semua. Sebelum kita tutup, maka kita akan apa dulu sayang? Kita akan menyimpulkan atau merefleksi ya, menyimpulkan kegiatan hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Lihat ke depan. Oke, hari ini kita telah belajar mengenai kegiatan usaha. Oke, yang di belakang terlihat ya. Yang di belakang terlihat. Kemudian apa saja yang kita pelajari? Oke, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum adalah 1. Menghimpun. Oke, nomor 2. Nomor 3. Oke, yang nomor sekarang yang ketiga ya, bacanya bersama-sama ya, biar serempak sambil dipahami, diresapi. Oh, hari ini saya telah belajar ini. Hari ini saya telah dapat ilmu tentang ini. Gitu sayang ya. Yang pertama adalah menghimpun. Apa saja kegiatan menghimpun dana? Itu pertama simpanan. Yang kedua. Yang ketiga simpanan. Oke, fine, simpanan deposito. Yang slide keempat, hari ini telah belajar apa tentang menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kreditnya apa saja ya? Yang pertama, oke. Kemudian kredit. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Memberikan jasa lainnya. Apa saja yang di bank kalau memberikan jasa lainnya? Yang pertama adalah clearing, transfer, inkaso elektronik, kemudian bank. Aduh ya. Terakhir apa ini sayang? Maaf ya, sebentar sayang ya. Tadi setelah cek wisata call, bawahnya cek wisata call. Oke, dia ingin menyimpulkan. Kita baca bersama-sama lagi. Kegiatan usaha Bank Umum adalah dapat dilaksanakan oleh Jadi hari ini kalian telah belajar mengenai kegiatan usaha Bank Umum. Sudah kalian pahami kegiatan usaha Bank Umum tidak hanya memberi tabungan, tidak hanya menarik tabungan, tapi juga memberikan jasa clearing, dividen, bunga, lalu lintas bayaran, deposito on call, simpanan tabungan, simpanan deposito, depositonya berjangka dan depositonya tidak berjangka. Termasuk mengeluarkan apa? Ini adalah produk bank. Produk banknya yang berbentuk real adalah seperti ini salah
satunya, ATM atau kartu debit. Nah, setelah ini kita refleksi dulu. Saya pengen merefleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, silahkan Jeremy. Terima kasih. Saya akan merefleksikan pelajaran hari ini. Pada hari ini kami semua telah belajar mengenai kegiatan sahabat. Kegiatan diawali dari pembukaan mengerjakan studi kasus, nonton video tentang materi pembelajaran, mengerjakan soal di lembar kerja, dan yang terakhir mengerjakan post-test. Oke, itu semua rangkaian sudah kalian lakukan. Kalian sudah melakukan kegiatan pembuka, inti, kalian sudah melakukan kerjaan di lembar kerja, kemudian kalian sudah mengerjakan post-test, kalian sudah menjawabnya, kalian sudah juga merefleksi pembelajaran. Untuk kegiatan minggu depan, PR kalian adalah kalian mempelajari atau membaca tentang kegiatan usaha BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Apa? Kalian mempelajari tentang apa? Bank Perkreditan Rakyat. Oke, kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Cukup sampai di sini karena waktunya sudah hampir habis juga, bahkan sudah bel. Kalau tadi diawali dengan doa, maka akhiri dengan doa. Silahkan Rizky sang ketua kelas pimpin doanya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak ya.